Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Bahtiar dengan NIM 632400734 dari kelas 634A13. Selamat siang Ibu Helina Apriani SPD MPD yang saya hormati. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah isu yang sudah sangat lama mengakar di negara kita, yaitu korupsi. Kita sering mendengar berita tentang koruptor yang tertangkap, namun anehnya praktik ini seperti tidak ada habisnya. Melalui artikel berjudul "Bukan soal uang tapi soal karakter, kenapa korupsi sulit hilang dari Indonesia?", kita akan melihat sudut pandang yang berbeda. Selama ini masyarakat seringkali mengira bahwa korupsi terjadi karena masalah ekonomi atau kekurangan uang. Orang mengira mungkin gajinya kurang atau mungkin kebutuhan hidupnya mendesak. Namun artikel ini dengan tegas mematahkan asumsi tersebut. Faktanya mayoritas pelaku korupsi yang tertangkap justru datang dari kalangan yang ekonominya sangat mapan, punya jabatan tinggi dan fasilitas yang mewah. Jadi kalau bukan karena uang, apa penyebab sebenarnya? Jawabannya adalah persoalan karakter dan integritas. Mengapa korupsi terjadi? Artikel ini membagi akar masalah korupsi ke dalam 3 faktor utama. Faktor internal atau keserakahan individu. Secara rasional, orang yang jabatannya tinggi dan finansialnya stabil seharusnya sudah merasa cukup. Namun realitasnya tidak begitu. Faktor mendasar yang bermain di sini adalah keserakahan, lemahnya moral, dan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang dipegang. Tanpa fondasi karakter yang kuat, seseorang akan sangat mudah goyah ketika melihat kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dan faktor kedua, faktor lingkungan sosial atau budaya permisif. Korupsi tidak tumbuh di ruang hampa. Lingkungan sosial kita sadar atau tidak turut menyuburkan praktik ini. Di masyarakat masih banyak perilaku tidak jujur yang dianggap wajar atau dimaklumi. Contoh kecilnya, manipulasi data kecil-kecilan, memberikan uang pelicin agar urusan cepat selesai, atau memaksa fasilitas negara atau kantor untuk kepentingan pribadi. Kebiasaan yang dianggap sepele ini lama-lama membentuk pola pikir yang permisif atau serba membolehkan. Dari pelanggaran kecil inilah jalan menuju korupsi yang lebih besar terbuka lebar. Faktor ketiga, lemahnya penegakan hukum. Tantangan besar lainnya adalah penegakan hukum yang belum konsisten. Ketika hukuman bagi koruptor dinilai kurang memberikan efek jera, atau bahkan ketika masih ada perlakuan istimewa di dalam tahanan, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan merosot. Akibatnya, muncul anggapan berbahaya di masyarakat bahwa hukum itu bisa dinegosiasikan. Jika hukum kehilangan taringnya, maka tidak ada lagi rasa takut atau deterrent effect bagi pelaku. Kritik terhadap sistem pendidikan. Selanjutnya, artikel ini memberikan kritik yang sangat reflektif terhadap dunia pendidikan kita. Selama ini, sistem pendidikan kita cenderung lebih fokus pada pencapaian akademik. Kita terlalu sibuk mengejar nilai ujian, IPK tinggi, atau gelar, tetapi seringkali melupakan pembentukan integritas. Padahal nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika adalah benteng utama seseorang agar tidak melakukan korupsi. Pintar saja tidak cukup. Tanpa karakter yang kuat, kepintaran tersebut justru bisa disalahgunakan untuk mengelabui hukum. Yang terakhir, solusi dan kesimpulan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata untuk memberantas korupsi. Menangkap koruptor itu penting, tetapi mencegah munculnya koruptor baru jauh lebih krusial. Diperlukan strategi yang komprehensif, seperti penguatan pendidikan karakter sejak dini, membangun budaya anti korupsi di kehidupan sehari-hari, berani menolak pungli dan tindak curang, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Korupsi sulit hilang dari Indonesia bukan karena negara kita miskin, melainkan karena kita sedang krisis karakter dan integritas. Selama kejujuran belum menjadi nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat, korupsi akan tetap subur. Kunci utama dari keberlanjutan bangsa ini adalah melakukan perubahan mendasar pada karakter individu dan budaya sosial kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.